Om Swastiastu, Bu. Selamat pagi. Di sini yang mengucapkan banyak terima kasih, Ibu sudah membantu dalam pelaksanaan Tiang sebagai calon guru penggerak. Nah, di kegiatan kali ini Tiang mau membuat suatu kegiatan, yaitu melakukan observasi pembelajaran. Tentunya pembelajaran yang Ibu ajar ya di kelas 5B. Nah, adapun nanti kegiatan observasi itu adalah bertujuan melihat bagaimana tingkat kesiapan guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan buat Ibu sebelum melakukan observasi di kelas, yaitu tentang pra-observasi. Nah, yang pertama yang saya ingin tanyakan, Ibu kan sudah membuat suatu perencanaan RPP. Nah, tujuan dari pembelajaran yang Ibu akan lakukan hari ini, bisa dijelaskan tujuannya seperti apa? Tujuan pembelajaran yang Ibu ambil. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini sesuai dengan RPP yang saya buat, itu tujuan pembelajarannya yang pertama ada siswa tersebut dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklan yang terdapat pada gambar iklan dengan tepat. Yang kedua, dapat menyimpulkan isi dari paparan iklan media cetak secara lisan dan tulisan secara tepat. Kemudian dapat mengidentifikasi saat penyusun suatu benda dengan benar. Yang keempat, dapat menuliskan kesimpulan dari zat campuran homogen dan heterogen. Dan yang terakhir itu dapat menjelaskan pengertian dari jenis-jenis karya seni rupa daerah dengan tepat. Baik Bu, tujuan pembelajaran tadi sudah Ibu jelaskan. Ibu mengambil tentang mengidentifikasi unsur iklan yang terdapat pada gambar dan seterusnya. Nah, di sini pertanyaan selanjutnya, area pengembangan yang hendak Ibu capai itu seperti apa? Area pengembangan yang hendak dicapai itu adalah pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Oh, berarti RPP-nya Ibu sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi sama sosial emosional. Nah, selanjutnya strategi yang Ibu persiapkan untuk pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, apa yang Ibu persiapkan? Tentunya yang pertama itu membuat EPP, kemudian menentukan sumber belajar melalui buku siswa. Setelah itu menyiapkan media pembelajaran dan membuat LKP. Baik Bu, percakapan pra-observasi sudah Tiang catat, dan untuk saat ini kita mulai untuk melakukan kegiatan observasi. Terima kasih Bu atas waktunya untuk kegiatan observasi. Nanti saya akan melanjutkan ke kegiatan observasi. Siap ya. Berdiri. Tangannya. Om Swastiastu.
pembelajaran, guru akan menanyakan bagaimana perasaan kalian hari ini. Guru punya 4 gambar. Nah, ini merupakan ekspresi dari sedih, ya. Kemudian ada bersemangat. Ini senang, dan terakhir ketakutan. Sekarang guru ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian hari ini. Jadi kalian ikuti bagaimana gerakan yang di layar. Ya, kalau kalian sedih, ekspresi sedih bagaimana? Kalau kalian semangat, ekspresi semangat bagaimana? Kalau ketakutan bagaimana? Siap ya? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tapi yang lain bagus lagi sedih katanya. Kenapa bagus lagi sedih? Kenapa? Sesuai dengan perasaan kalian saat ini ya. Guru ulangi. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terus semangat berdua. Ulangi yang semangat. 1, 2, 3. Ya, karena tadi ada yang ekspresinya
campuran homogen dan heterogen. Dan yang terakhir mampu menyebutkan contoh-contoh karya seni rupa daerah. Sebelumnya kita juga sudah belajar mengenai iklan. Adakah anak-anak yang masih ingat apa itu iklan? Angkat tangannya. Ya, bisa. Iklan adalah informasi atau pesan yang bersifat persuasif. Iklan adalah penyampaian informasi yang bersifat persuasif. Iklan dapat dibagi menjadi berapa? Apa saja? Ya, penyampaian iklan itu terdapat dua media. Yang pertama iklan media elektronik dan iklan media cetak. Apa itu iklan media elektronik? Ayo, katanya apa itu iklan media elektronik? Desi. Suatu penyampaian informasi melalui media elektronik. Benar? Benar? Benar. Di mana kita bisa melihat iklan media elektronik? Internet. Di internet. Bagus. Reza? TV. Kriani? Di internet. Venu? Di HP. Radio. Nah, di HP, di radio, televisi, dan internet. Itu kita bisa melihat iklan media elektronik. Nah, yang lagi satu, itu ada iklan media cetak. Namun sebelum ke sana, coba perhatikan dulu iklan yang ada di layar. Coba kalian analisis iklan-iklan tersebut. Yang mana termasuk iklan media cetak dan yang mana termasuk iklan media elektronik. Ini termasuk iklan apa? Cetak. Iklan media elektronik. Coba analisis berdasarkan unsur-unsurnya. Masih ingat unsur-unsur iklan? Ada apa aja? Nama produk, harga, nomor telepon, dan alamat. Sekarang kita masuk ke iklan media cetak. Apa itu iklan media cetak? Tangannya Mie. Segala suatu informasi yang disampaikan dalam bentuk media cetak. Informasi yang disampaikan dalam bentuk media cetak. Ya, iklan media cetak adalah iklan yang dimuat di berbagai media cetak seperti di brosur, majalah, koran, mana lagi? Komik, dan lain-lain. Nah, adapun ciri-ciri iklan media cetak itu yang pertama ada menggunakan teknik cetak. Yang kedua disampaikan tidak serentak dan yang ketiga dimuat di media cetak. Selanjutnya ciri-ciri bahasa iklan media cetak. Itu ada bahasanya itu bersifat padat dan jelas. Yang kedua, sugesti itu apa? Ya, menarik, mempengaruhi si pembeli atau pembacanya. Ya, yang ketiga menggunakan kata konotasi positif. Kemudian bersifat objektif, jujur, dan menarik. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan gambarnya. Ini termasuk apa? Karena ada S2. Ini termasuk apa? Iklan media cetak. Coba sekarang anak-anak identifikasi berdasarkan unsur-unsur dari iklan ini. Ada nama produknya atau tidak? Apa yang tidak ada? Coba diperhatikan. Biasanya
bagian dari apa? Materi. Ya, apa itu materi? Isam. Materi adalah sesuatu yang membutuhkan ruang dan mempunyai massa. Ya, yang memiliki ruang dan memiliki massa. Materi dapat dibagi menjadi apa saja? Zat tunggal dan zat tunggal. Zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal itu apa? Butuh. Zat yang terdiri dari satu material. Satu materi. Contohnya? Air. Garam, oksigen, gula, nitrogen, kopi, dan lain-lain. Ya. Lagi satu ada campuran. Zat campuran itu apa? Yuk, katakannya, Ibnu. Yang terdiri dari dua materi atau liquid. Zat campuran adalah zat yang terdiri dari dua atau lebih materi. Zat campuran juga dapat dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu ada campuran homogen dan yang kedua heterogen. Nah, berikut contoh dari campuran homogen. Itu yang pertama ada sirup atau es, ya. Es jus atau yang lainnya. Ketiga gambar ini disebut sebagai contoh campuran homogen. Karena dicampur. Bunga dapat dicampur secara merata. Ada pendapat lain? Ada? Es teh? Es batunya kan bisa cair. Es batunya itu kan mencair dia. Ya, ada lagi pendapat lain? Ada, ya, karena ketiga gambar ini ketika dicampur dia menyatu secara merata atau sempurna. Sekarang kita lihat contoh dari campuran heterogen. Yang pertama ada apa? Air dengan minyak. Kemudian ada kenapa disebut sebagai zat campuran heterogen? Karena tidak bisa dicampur secara merata. Karena tidak bisa dicampur secara merata. Nah, ada lagi? Tidak merata. Ada lagi pendapat lain? Ya, karena minyak dengan air jika diaduk masih bisa kita lihat perbedaannya, ya. Ini minyak, ini air. Jadi bisa kita lihat perbedaannya seperti di gambar. Sama dengan es buah dan kacang hijau, ya. Jadi masih bisa terlihat. Jadi tidak tercampur secara merata atau sempurna. Nah, nanti kita akan praktekkan bagaimana campuran heterogen yaitu es buah. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu seni rupa daerah. Apa itu seni rupa daerah? Bisa kalian baca di saya. Ya, karya seni rupa daerah merupakan cabang seni rupa yang memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Corak ragam hias tradisional itu dibuat berdasarkan tempat tinggal dari seniman itu sendiri. Misalnya kalau senimannya berasal dari wilayah hutan, itu misalnya pasti coraknya kalau enggak hewan, tumbuhan atau yang ada di hutan. Itu contohnya, ya. Nah, berikut merupakan contoh dari karya seni rupa daerah. Yang pertama itu ada karya seni lukisan kemasan dari Bali. Kemudian kerajinan wayang kulit dari Jawa. Terus ukiran kayu dari Jepang. Dan terakhir Palembang. Kerajinan kain sompet dari Palembang. Nah, karya seni rupa daerah itu dapat
berdasarkan jenisnya. Berdasarkan wujud fisiknya itu dapat dibagi menjadi berapa saja? 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya. Contoh dari karya seni 2 dimensi. Ya, ada lukisan, kain batik, kain tenun, dan lain-lainnya. Kemudian ada 3 dimensi. Contohnya berdasarkan jenisnya, karya seni rupa dapat dibagi menjadi 2. Seni rupa murni dan terapan. Karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan. Karya seni rupa murni itu apa? Karya seni rupa yang hanya untuk hiasan saja. Hanya untuk hiasan saja. Kalau terapan, bisa fungsi daripada keindahan. Sedangkan yang murni itu mengutamakan keindahan. ya mengutamakan keindahan saja. Contohnya kaligrafi dan relief. Sedangkan karya seni rupa terapan itu contohnya ada gerabah. Jadi gerabah itu dapat digunakan, dapat difungsikan dia ya. Gerabah dan batik. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Nah, di video ini kita akan belajar tema modul semester 3 makan SPDB, seni budaya dan prakarya. Materi yang kita pelajari adalah seni rupa daerah di Indonesia. Yuk kita pelajari mulai. Seni rupa daerah. Apa sih yang dimaksud dengan seni rupa? Seni rupa adalah seni yang membentuk karya seni dengan media yang dapat dilihat oleh mata dan dirasakan dengan perabaan. Sedangkan seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Seni rupa daerah dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, seni kerajinan atau karya. Yang kedua, seni lukis. Dan yang ketiga, seni patung. Seni kerajinan atau kriya dibedakan lagi menjadi 4 macam. Ada seni tekstil berupa pertik, tenun, dan songket, seni anyam, seni ukir, dan seni keramik atau gerabah. Berdasarkan bentuknya, hasil karya seni rupa digolongkan menjadi 2 macam dimensi. Karya 2 dimensi, yaitu karya seni yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Contohnya pada seni tekstil dan seni lukis. Ada pula karya 3 dimensi, artinya karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau bisa dikatakan sebagai karya seni yang memiliki ukuran poligon. Contohnya pada seni patung, seni keramik, dan beberapa seni anyam. Seni rupa daerah yang pertama adalah seni kriya atau seni kerajinan daerah. Seni kriya adalah seni kerajinan dalam membuat benda pakai sehari-hari dengan mengutamakan kegunaan dan keindahan sekaligus. Jenis seni kriya yang pertama adalah seni tekstil. Misalnya adalah kain batik, kain tenun, dan kain songket. Kain-kain tersebut bernilai seni tinggi dan menjadi bagian penting dalam sistem budaya masyarakat setempat. Biasanya kain tersebut digunakan dalam acara pernikahan, kelahiran, atau acara kematian. Berikut ini adalah contoh kain batik, kain tenun, dan kain songket. Macam seni kriya yang kedua adalah seni anyam. Apa sih yang dimaksud dengan seni anyam? Seni anyam adalah seni menjalin berbentuk bulat atau benang dengan menggunakan pola tertentu sehingga membentuk sebuah benda. Seni anyam dibuat untuk membuat wadah-wadah atau papan dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia. Nah, kira-kira bahan apa yang bisa digunakan untuk membuat seni
Berikut ini adalah bahan untuk membuat seni anyam. Ada ilat bambu, rotan, lidi, pelepah pisang, cendol atau daun muda pohon kelapa, serta daun pandan. Berikut ini adalah contoh dari seni anyam. Leket tempe yang terbuat dari jamur, bakul anyam, piring anyam, serta tikar rotan. Macam seni kria yang ketiga adalah seni ukir. Seni ukir adalah seni membentuk gambar pada kayu, batu, atau logam dengan menempatkan yang detail. Seni ukir biasanya memiliki makna tersendiri bagi masyarakat yang membuat ataupun menggunakannya. Contohnya, seni ukir di Jepara atau Jawa Tengah berhubungan dengan agama Islam dan biasanya berbentuk tumbuhan. Sedangkan seni ukir masyarakat Hindu di Bali menggunakan motif hewan, tumbuhan, dan manusia. Berikut ini contoh seni ukir di Jepara dan seni ukir di Bali. Macam seni kria yang keempat adalah seni keramik. Seni keramik adalah seni membentuk benda dengan bahan non-logam dan anorganik berbentuk padat dengan proses pembentukan dan pembakaran. Awalnya, seni keramik dipandang sebagai seni gerakan yang menggunakan batu dari bahan liar. Namun, dengan seiring perkembangan zaman, seni keramik dapat dibuat dari bahan lainnya. Bahkan dalam pembuatan seni keramik bisa berupa karakter, rolling, atau kuasa. Contoh seni keramik yaitu seni piring keramik dan seni gerabah. Jenis seni rupa daerah yang kedua adalah seni lukis daerah. Apa sih yang dimaksud dengan seni lukis? Seni lukis adalah seni menggambarkan objek. Objek bisa berupa pemandangan, makhluk hidup, ataupun benda lainnya. Contoh dari seni lukis daerah adalah seni lukis Kamasan yang berasal dari Kelungkung di Bali. Dan ada pula seni lukis Cirebon yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Seni lukis Kamasan merupakan seni lukis klasik yang berasal dari Kelungkung di Bali yang biasanya bertema kisah pewayangan, kehidupan bangsawan, dan dongeng binatang. Para pelukis biasanya menggunakan warna alam yang dicampur dengan perekat yang menempel pada kanvas. Sedangkan kanvas sendiri merupakan kain kasar yang dicelup dengan bubur beras yang kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Setelah daerah yang ketiga atau yang terakhir adalah seni patung daerah. Seni patung adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan menggunakan bahan yang lunak atau bisa juga dengan bahan yang keras. Bahan lunak misalnya dari tanah liat, sedangkan bahan keras misalnya batu dan kayu. Patung dari bahan lunak dibuat dengan kain yang membentuk, sedangkan patung dari bahan keras dibuat dengan kain melaut atau memahat. Contohnya adalah seni patung Asmat di Papua, serta seni patung atau Asya di Bali. Oke, kita sudah selesai belajar tentang karya seni rupa daerah di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Nah, itu tadi tambahan materi sedikit mengenai karya seni rupa daerah. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan terkait materinya. Sudah dipahami semua? Sudah? Sudah dipahami? Ada yang bisa? Tadi kita belajar tentang apa? Pertama, iklan media. Apalagi? Campurannya. Campuran homogen dan heterogen. Lagi. Seni rupa daerah. Ya. Nah, kalau misalnya semua sudah paham, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu kita mencoba mempraktekkan campuran apa? Campuran apa? Heterogen, yaitu membuat es buah. Nanti kalau sudah jadi es buahnya, silakan kalian buat es buah itu menjadi sebuah iklan. Ya, buatlah es buah itu menjadi sebuah iklan. Ya. Nah, sebelumnya kita sudah membentuk atau memilih minat kita
ini. Sekarang silakan anak-anak berkelompok sesuai dengan minat kalian yang sudah kalian pilih sebelumnya. Silakan. Untuk kelompoknya. Mari kita bantu. Ya, kalau sudah silakan dikupas. Buah. Sudah, ada yang belum? Kupas dulu buahnya. Awas hati-hati. Ambil lagi gelasnya. Mau buat berapa dulu? Ya, satu aja dulu kakak. Pakai sendok biar Jenny pakai sendok. Belum. Buahnya ada. Pelan-pelan. Esnya nanti, buahnya dulu. Buahnya semangka aja. Pagi-pagi nah ini sedikit. Ya, jangan sedikit.
Ini apa nih? Ini apa? Kayak virtu. Coba punya
kali. Nggak boleh dimakan dulu ya kan? Mbak Leni minta. Nggak mau. Mata pelajaran tema 9 ini.
Dan ternyata S2 ya campuran kenapa disebut campuran? Karena terdiri dari air, es batu, buah-buah, dan lain. Dan maka dari itu ini adalah bila disebut campuran. Yang disebut campuran air dengan gula. Sekian, terima kasih dari kelompok Spanyol. Tadi dijelaskan bahwa ini merupakan campuran homogen. Ya, ya kan itu dijelaskan tadi. Nah itu kekeliruannya sedikit ya. Es buahnya itu termasuk campuran heterogen. Ya, dan kalau ini apa ini? Gula. Ya, air dengan gula ini baru termasuk campuran homogen karena dia sudah terlarut secara sempurna. Sedangkan kalau es buahnya itu masih kelihatan dia yang mana buah semangka, yang mana ini ya itu kekeliruannya sedikit ya. Bisa ditambah yang lainnya. Ya, ada. Ya, silakan dulu. Ada mau ingin minum es buah, tapi nggak tahu tempatnya di mana. Santai, es buah kelompok Inggris, mantap. Jadi es buah kelompok Inggris menyediakan berbagai macam buah dan juga berbagai macam rasa. Rasanya itu segar ya teman-teman. Jadi buah yang ada di es buah ini adalah buah naga, buah lemon, buah semangka, dan lain-lain. Jika kalian ingin es buah ini, tolong saja telepon 081 857 256 1291. Terima kasih. Boleh, Mon. Ini semua kan dapat dijelaskan kalau mau makan es buah tuh. Nah tadi kelompok Inggris sudah mempresentasikan membuat sebuah iklan. Dari unsur-unsur iklan, apa yang tidak ada di iklan yang disampaikan oleh harga, nomor telepon, Ada. nomor teleponnya udah, harga sama alamat. Ya nanti diisinya. Saya udah kamu sih. Presentasi. Sekarang SBDP dari kelompok Saya dari jalan duduk melihat iklannya Inggris mengenai es buah dan saya tertarik. Dan ini adalah es buahnya yang terbuat dari buah pepaya. Dan es buah ini sangat segar dan sangat enak, teman-teman harus mencoba. Sekian dari pemaparan.
Tesnya nanti dilanjutkan lagi ya. Silakan ada yang kerjakan yang guru bagikan tadi. Sekarang silakan dikumpul. PD yang sudah berdiri. Nah, karena waktu sudah menunjukkan jam sebelumnya, mari kita menyimpulkan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Siapa bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Angkat tangannya. Hari ini kita belajar apa saja? Pembelajaran hari ini. Tadi kita belajar apa? Yang ini hari ini. Omin. Kita praktek buat kesempatan. Pertama terus tadi kita belajar sejarah daerah, terus sampai dan sebagainya. Ada lagi? Bilang. Dan kita belajar iklan. Iklan. Ya, ada lagi yang lain? Yang lain? Belajar unsur-unsur iklan. Belajar tentang unsur-unsur iklan. Lagi yang lain? Apa lagi? Enggak ada minum. Lagi hilir-hilir. Media elektronik dan media masyarakat. Ya. Jadi dari awal kita belajar tentang iklan. Itu ada iklan media cetak, ciri-ciri dan unsur-unsurnya. Kemudian campuran homogen dan heterogen, dan terakhir ada karya seni rupa daerah. Nah, bagaimana perasaannya setelah kalian belajar hari ini? Senang. Kebanyakan itu.
kasih ini sama Surya, bola, Andin. Nah, untuk besok kita akan belajar melanjutkan dari materi hari ini ya, yaitu pembelajaran ketiga. Tema 3 pembelajaran ketiga. Ya. Nah, sekarang boleh anak-anak siap-siap untuk pulang ya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Prama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat sore Miss, teman kepala sekolah. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi sama rekan saya di KDSI Astuti. Kebetulan ibunya mengajar di kelas 5B. Waktu observasi saya lakukan tanggal 15 yaitu hari Senin, yang ibunya mengambil tema 9. Selamat siang Ibu. Setelah saya melakukan observasi, bagaimana perasaan Ibu saat saya melakukan observasi? Terima kasih Pak. Sebelumnya, setelah kita melakukan observasi, itu saya merasa masih banyak kekurangan yang masih belum sempurna, di mana ada beberapa hal yang membuat saya masih merasa kurang. Nah, ketika saya melakukan observasi di sana, Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran untuk masalah konten pembelajaran yang digunakan berdiferensiasi sudah terlihat, dan pembelajaran sosial emosional sudah terlihat. Nah, apakah selama pembelajaran menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Ibu merasa kurang memahami atau belum paham? Karena kan berdiferensiasi ini baru di awal kita pelajari juga kan, karena saya merasa masih belum memahami betul tentang bagaimana proses pembelajaran secara Dari observasi ketika Ibu mengajar, apakah ada siswa yang kurang fokus atau mungkin ada siswa yang kurang memahami? yang sebenarnya yang membuat saya merasa kurang dalam pembelajaran, karena ada beberapa waktu atau kegiatan yang memang dirinya itu masih kurang fokus. Nah, setelah itu bagaimana tanggapan Ibu tentang siswa yang kurang fokus terhadap pembelajaran yang dilakukan waktu observasi? Mungkin itu karena media pembelajaran yang saya lakukan itu masih belum membuat mereka menjadi fokus untuk belajar. Berarti ketika Ibu melakukan pembelajaran, ada beberapa siswa yang kurang fokus. Ya, ada beberapa siswa yang memang masih belum fokus. Sekarang saya mau nanya, apakah metode yang digunakan itu seperti apa? Jadi siswa itu kurang fokus untuk mengikuti pembelajaran. Waktu pembelajaran itu saya menggunakan beberapa media seperti PPT dan menggunakan beberapa video. Itu yang menurut saya mau menumbuhkan minat belajar siswa dan mau fokus. Ternyata masih ada beberapa siswa yang memang belum fokus untuk pembelajaran. Waktu itu saya sudah melihat Ibu menggunakan PPT, juga menurut saya sudah menarik. Ibu juga menampilkan video observasi. Nah, yang kurang di sana saya lihat, apakah Ibu tidak berusaha untuk menggunakan kayak media pembelajaran kayak
contoh-contoh konkret, ya, konkret. ya, itu yang belum terpikirkan untuk melakukan kegiatan itu. Nanti mungkin ke depannya ini perbaiki. Nah, setelah Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi, setelah berjalan, apa yang menurut Ibu pembelajaran diferensiasi itu, apakah menurut Ibu sangat berpengaruh sama pembelajaran di kelas atau mungkin kurang menarik? Menurut saya ada pengaruhnya, karena sepengetahuan saya berdiferensiasi itu berpusat kepada siswa. Jadi di sana menunjukkan kreativitas siswa untuk lebih fokus belajar, karena kalau ini saya sendiri yang mengerjakan seperti itu. Nah, ketika waktu observasi saya melihat memang benar siswa itu kurang fokus, dan mungkin ada beberapa siswa yang tidak menarik dengan pembelajaran itu. Yang dikurang di sana adalah Ibu coba menggunakan di sela-sela pembelajaran itu sejenis kayak permainan SPP. Untuk kedepannya coba menggunakan metode pembelajaran yang menarik bagi siswa. Jadinya kegiatan di kelas itu lebih menarik, adanya kayak permainan atau mungkin kayak SPP. Lebih menurunkan berat siswanya. Setelah Ibu menceritakan permasalahan Ibu saat mengajar, mungkin permasalahan Ibu kurang pada media pembelajaran. Nah, setelah itu, apakah nanti kedepannya rencana Ibu selanjutnya untuk pembelajaran di kelas? Untuk selanjutnya mungkin seperti yang tadi, menambahkan media dengan media yang konkret atau yang lebih mengajak siswanya itu ada pada kegiatan tersebut, juga menambahkan game atau permainan di sela-sela pembelajaran. Mungkin bisa nanti ditambahkan kayak alat olahraga. Ya. Nah, untuk ide yang Ibu lakukan ke depannya, menurut saya sudah idenya kurang bagus. Nah, untuk kedepannya Ibu akan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi ini atau mungkin menggunakan metode yang lain? Bisa, karena kita juga masih belajar, mungkin dengan menggunakan metode berdiferensiasi. Itu nanti mohon bimbingannya juga dari Ya, Pak. kita sama-sama belajar. Nah, untuk rencana aksi kedepannya, apa yang akan Ibu lakukan? Seperti yang tadi, membuat pembelajaran itu lebih memfokuskan kepada siswanya dengan menggunakan kegiatan yang berdiferensiasi. Mungkin nanti meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada publik. Untuk kegiatan rencana aksi untuk kedepannya, untuk pembelajaran itu menerapkan berdiferensiasi, dukungan berupa apa yang Ibu butuhkan di sekolah untuk melancarkan rencana itu ke depan? Untuk dukungan mungkin nanti dukungannya dari kepala sekolah, juga dari teman-teman di yang lain, dari Bapak sendiri sebagai salah satu calon guru penggerak, nanti dia bisa kerjasamanya untuk pembelajaran. Nah, setelah Ibu menceritakan permasalahan Ibu, kita sudah melakukan umpan balik, solusi sudah didapatkan. Jadi sekarang untuk perasaannya Ibu bagaimana? Sudah? Lebih apa namanya, lebih ya, karena dari masalah sebelumnya sudah diberikan, mungkin ya dengan masalah sedia Berarti di percakapan pasal observasi ini, ketika saya bisa mencatat refleksi gurunya itu adalah hal yang perlu ditingkatkan adalah penggunaan media pembelajaran dan alat peraga. Mungkin nanti bisa tambahkan seperti sela-sela kejenuhan siswa, mungkin bosan siswa kan lumayan pembelajarannya itu 2 jam pembelajaran, mungkin di sini permainan atau SPG. Nah, dari topik percakapan yang di sini saya catat yaitu guru perlu menambahkan media pembelajaran seperti tadi dan alat peraga juga untuk mengaktifkan
fokus siswa ke depannya. Nah, rencana tindak lanjutnya yang tadi Ibu simpulkan yaitu menambahkan referensi media pembelajaran. Bisa ditampilkan seperti video-video yang ada di model-model pembelajaran yang lain. Juga Ibu bisa juga melibatkan siswa, jadi siswanya minatnya seperti apa, nanti minat bakat siswa seperti apa, nanti bisa dilibatkan siswanya untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih juga saya sudah melakukan dari pra observasi sampai ke observasi hingga saat ini sampai ke pasca observasi, dan untuk kedepannya lembaran rencana pengembangan ini nanti bisa diskusi apa sini ada kolomnya aktivitas pengembangan seperti apa, tujuannya, ukuran keberhasilan dan bentuknya seperti apa. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih. Silakan.